Oke Bang Opi, ini mungkin boleh dong ceritain kesibukannya nih sekarang sedang apa aja nih? Ya kalau kita sih kesibukan sekarang sih kalau syuting-syuting paling bintang tamu aja, paling pentas-pentas gitu. 17-an nih rame gitu lagi pentas-pentas, paling begitu aja kesibukannya. Tapi sempat ikut lomba tuh kemarin. Oh iya, ikut lomba tuh di depan rumah tuh, karena udah berapa tahun ini kan nggak bikin, sekali-sekali lah kita bikin kan ulang tahun HUT kemerdekaan yang ke-78, kita sama-sama sama orang kampung bikin lah, sama orang tempat daerah Bang Opi gitu kan, kita lucu-lucuan pakai daster apa segala macam ya, biar rame lah pokoknya kampung tuh. Oke, Bang, mungkin nih kan udah lama juga nih terjun di dunia entertain sendiri. Ya. Mau ada gebrakan baru nggak sih dari Bang Opi sendiri? Masalah apa gitu? Ya gebrakan barunya apa ya? Ya biasa deh. Gebrakan yang kira-kira kita belum pernah gitu kita mau coba gitu. Apa tuh contohnya kira-kira? Ya sekarang kita nih kan kebetulan kita lagi apa namanya mau ke arah nyalek nih. Mau nyalek nih. Mudah-mudahan insya Allah bisa sampai duduk dan kita kalau kita nyalek jadi kan berarti kita punya lidahnya agak panjang nih. Jadi apa yang kita dengar kita bisa sampein gitu lah. Mudah-mudahan lah bisa lancar di situ. Persiapannya seperti apa Bang Oki? Kenapa ya? Persiapannya Paling gini kan nanti tuh kan nyalek tuh kan pada waktu nanti pencoblosan itu kan kita di surat suara itu kan nggak boleh pakai nama alias nih. Jadi nggak boleh Opi Kumis nih, jadi mesti nama M. Lutfi. Mau lu tanya di mana juga M. Lutfi, nyasar juga orang nggak bakal tahu tuh siapa tuh M. Lutfi. Nah makanya gue setiap di dapil gue, di dapil 6 gue selalu sosialisasi aja. Saya Opi Kumis, nama aslinya M. Lutfi, paling gitu-gitu aja. Tapi gue sempat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bikin persamaan nama. Jadi M. Lutfi dan Opi Kumis itu dengan dua nama itu dengan orang yang sama gitu. Jadi bukan ganti nama tapi persamaan. Nanti kalau insya Allah kalau misalnya dari pihak KPU membolehkan berarti kalau nggak Opi Kumis, kalau nggak M. Lutfi gitu aja kan. Kalau misalnya kita bagus ya bisa ditulis jadi Opi Kumis. Tapi kalau yang memang tidak bisa, tidak diizinkan ya paling kita bikin M. Lutfi atau aliasnya dalam kurung Opi Kumis, mungkin kita serahin aja lah. Yang penting dalam hal ini kita lillahi ta'ala aja, mudah-mudahan ada jalan baik di situ. berarti nanti tertulisnya Opi Kumis juga di surat suaranya atau seperti apa Bang? Iya, sampai saat ini gue belum tahu nih, cuma gue sih udah lapor ke KPU itu M. Lutfi apa bisa langsung Opi Kumis atau M. Lutfi boleh dalam kurung Opi Kumis, mungkin itu. Tapi sampai saat ini gue belum tahu yang boleh tuh yang mana akhirnya gitu. Atau boleh langsung Opi Kumis atau tidak boleh tetap harus M. Lutfi, ya kita terima aja lah bagaimana baiknya aja lah dari pihak yang berwenang. Bang, tapi katanya banyak yang nggak tahu juga di nama asli Abang ya? Ya jelas banyak yang nggak tahu, karena memang nama asli itu adanya cuma di KTP, di kartu keluarga, di ijazah apa segala macam M. Lutfi. Waktu gua sosialisasi aja ke dapil-dapil gua tuh, nama aslinya M. Lutfi gitu. Oh, jadi nanti gimana bukan hati? Gue sosialisasi begitu aja sama masyarakat supaya masyarakat dekat dengan M. Lutfi itu nama asli gue. Alasannya kenapa sih Bang Opi pengen terjun ke dunia politik? Oh gini, alasannya gini. Sebetulnya gini ya, ada hasrat gitu, ada hasrat yang ada di hati. Barangkali insya Allah kalau misalnya Allah tentuin gue jadi di situ, barangkali ada suara yang gue mau sampein bisa sampai gitu, maksudnya bisa dengar. Kalau misalnya gue nggak duduk di situ kan mungkin apa yang kita mau sampaikan kita rada repot, tidak pernah tahu jalurnya kemana nih jalannya. Dan juga memang saat ini kan gue tuh punya pesantren nih di daerah Cimande Caringin, namanya Nur Hidayah Cimande Barokah. Itu gue punya anak yatim 150 orang. Saat ini kan kalau kita minta sama teman-teman yang punya duit banyak, terutama yang sering ngebantu itu Bapak Rapi Ahmad ya, terima kasih Pak Rapi, terima kasih banyak dengan apa yang Pak Rapi udah bantu buat saya. Jadi kayaknya mudah-mudahan nih kalau terpilih di situ paling nggak kan gue punya gaji nih. Kalau gue punya gaji kan berarti gue nggak harus minta lagi sama orang. Dengan gaji gue kan gue bisa membesarkan pesantren gue, bisa ngasih makan anak yatim yang 150 orang. Ya paling tujuannya yang ringan-ringan aja lah yang begitu. Oke, tapi bentuk support dari keluarga sendiri seperti apa nih Bang? Ya kalau keluarga sih yang penting
dunia entertain kayak sekarang ini jangan ditinggal. Dan gue juga bilang kira-kira kalau gue terjun ke dunia itu dunia ke entertainan ini masih boleh nggak ngelawak terus segala mau silakan aja ya katanya nggak apa-apa ya udah kita jalan aja seiring waktu udah kita jalan. Stigma kalau masuk politik kudu biaya modal gede tuh gimana Bang Opi kalau di Bang Opi? Jadi begini, kalau gue sih memang apa adanya ya. Istilahnya kalau misalnya gue perlu apa yang gue keluarin ya insya Allah kalau ada ya gue keluarin. Kalau enggak ya gue anggap di dunia politik aja bagaimana caranya gue bisa silaturahmi lah. Jadi alhamdulillah nih keuntungan gue adalah gue bisa silaturahmi di dapil-dapil gue bisa deket dengan masyarakat yang ditentuin dapil-dapil gue itu di dapil 6. Jadi alhamdulillah banyak keuntungannya. Yang tadinya gue nggak kenal dengan masyarakat itu sekarang gue jadi kenal, jadi akrab. Ya kalau segala macam apa yang perlu kita keluarin lah sedikit demi sedikit ya nggak apa-apa lah ya namanya kita namu ke rumah orang kan paling nggak mesti bawa kue bolu ya, mesti bawa kopi, mesti bawa teh, mesti bawa gula itu satu hal yang wajar lah. Nggak ada urusan dengan pencalekan juga kita kalau datang ke rumah saudara kan paling nggak mesti bawa tentengan. Kalau nggak repot gitu aja, yang ringan-ringan aja lah. Tapi benar gak sih Bang sempat karena awal itu diajakin sama Mas Eko? Betul. Oh, Ya, gimana tuh awalnya tuh Mas? Jadi Nah, bilang, gue kan pertama ikut YouTube-nya Mas Eko ya, begitu ikut YouTube Mas Eko, kita bercanda-bercanda, kita ngelawak berapa minggu ditayangin, penontonnya cukup banyak tuh. Nah, ini Bang Opi tuh nontonnya cukup banyak nih. Nah ditawarin sama Mas Eko, terus gue bilang sama Mas Eko, oke Mas Eko Bismillah, saya siap nih, gue siap nih. Kita jalan sama-sama di jalurnya Mas Eko ya udah di situ aja terus banyak lah teman-teman juga ada si A ada si B banyak lah artis-artis beberapa orang yang ikut di situ ya Bismillah lah kita punya kalau kita punya niat baik dan Allah redho pasti jadi. Tapi sempat kayak alamin keraguan gak sih Bang sebelum kayak akhirnya? Ya keraguan sih di mana aja bidang yang kita mau masukin pasti punya keraguan, pasti punya ketakutan ya, pasti punya bingung ntar gimana nih. Tapi ya setelah kita jalanin kita dapat penjelasan dari Mas Eko, kita banyak ngobrol sama teman-teman yang udah lebih senior, yang udah lebih jadi gitu. Ya kayaknya rileks aja, santai aja kayaknya mudah-mudahan nggak jadi kendala apa-apa. Tapi kira-kira seberapa yakin nih Bang? Kalau gue sih sampai saat ini masih punya keyakinannya nggak banyak ya, paling di antara 60 dan 70%. Tapi gue anggap bahwa keuntungan gue di situ adalah gue bisa menjalin tali silaturahmi di daerah yang tadinya gue nggak tahu, sekarang gue jadi kenal. Jadi yang tadinya gue nggak kenal ibu ini, bapak ini, RT ini, jadi gue sekarang kenal karena seringnya gue sosialisasi ke masyarakat. Daerahnya mana aja Bang? Gue daerahnya Kalisari, Lobang Buaya, Cipayung, Ciracas, Kampung Makassar itu dapil-dapil gue. Udah belusukan juga berarti Bang Opi? Kenapa ya? Udah belusukan juga nggak? Udah belusukan hampir 2 minggu sekali pasti belusukan. 2 minggu sekali pasti gue nemuin titik-titik tuh. Jadi satu hari itu bisa 10 titik. 10 titik tuh RT 1 sampai RT 10, RT berapa gitu gue pasti ketemu. Enak lah kita silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol dan bisa kita tukar-tukar pikiran lah sama masyarakat setempat gitu. Gimana Bang respon Banyak, masyarakat sendiri? Iya Bang. Gimana? Respon masyarakat sendiri gimana nih Pas? Respon masyarakat sih biasa Belusukan ya, sama abang. masyarakat ya biasa lah, ada aja lah yang diceltukin lah. Kita pokoknya terimanya dengan rileks aja lah, ibu-ibu kita ajak bercanda aja, bapak-bapak kita ajak bercanda. Apa yang dia minta juga kita bilang insya Allah ya Bu, kalau seandainya saya terpilih di sini, apa yang ibu minta, insya Allah nanti kita bisa urus, mudah-mudahan insya Allah ibu doain aja, sama-sama kita maju, sama-sama kita berbagi nantinya gitu. Mungkin kan banyak teman-teman artis juga yang nyalek juga, mungkin gimana Bang Opi ngeliatnya kan banyak persaingannya juga atau seperti apa Bang Opi? Tapi Gue sih di sini nggak banyak bersaing ya. Kita kan punya warna masing-masing nih untuk bukan ngerebut hati masyarakat, bukan untuk dekat dengan masyarakat kita punya strategi masing-masing. Kalau gue sih biasa bercanda sama ibu-ibu situ pantun apa segala macam, ibu-ibu juga kayaknya lebih rileks kalau dia mau ngomong, Bang Opi, oh ini dong, ada ini dong, gini-gini. Oh iya Bu, nanti insya Allah. Jadi kita nggak pernah banyak punya janji sih, cuma kita insya Allah aja nanti kalau misalnya ibu jadi kita bisa ngobrol lagi di sini di tempat ibu apa segala macam, apa keluhannya segala macam, nanti kita bisa tanggulangin sama-sama. Jangan saya sendiri Bu, kalau saya sendiri pasti berat, nanti kita tanggulangin sama-sama, rileks pokoknya. Abang tadi di dalam kan ngobrolin kayak abang punya koleksi burung nih banyak. Abang berapa banyak sih Bang? Gua punya burung sebetulnya cuma 4. Yang tadi itu si Jelly itu jalak putih. Jadi asal muasalnya tuh gua lagi ziarah
Pangeran di makam Condet itu kan ada Pangeran Astawana tuh. Nah di situ gue lagi ziarah, tahu-tahu ada pohonan kecil tuh di batu nisannya tuh. Tahu-tahu burung itu nemplok aja tuh. Nemplok tuh yang jalak putih itu gue tangkap, masukin dalam kardus, tapi gue bilang sama yang penjaga kuburan, kalau seandainya nanti ada yang ngakuin ini burung nih, gue dapat burung nih di makamnya Pangeran Astawana. Nanti kalau ada yang ngakuin bilang dibawa ke rumah gue di Condet, dia kan udah pada tahu Condet rumah gue kan. Tapi sampai sekarang itu burung udah 3 bulan mau gue nggak ada yang ngakuin, gitu. Ya udah gue piara terus. Dan anehnya tuh burung kalau gue lepas dia pergi terbang, ntar sore balik lagi, gitu. Jadi sampai sekarang ngerti aja tuh. Jinak ya Bang? Jinak banget kalau di tangan. jinak ya? Kalau di tempat gue tuh di saung, di tangan dia ditemplokin juga bunyi-bunyi aja. Gitu. Tapi selain ada burung apa yang tadi Jabung bilang itu ada apa lagi? Ada kacer gue piara juga. Banyak kan sih gue piara jalak-jalak sama murai gitu. Cuman demen buat ini aja, buat bunyi-bunyian aja pagi-pagi gitu. Perawatannya susah nggak sih Bang? Perawatan burung sih nggak susah ya, yang penting kita berani sering ngebersihin tempat minumnya, terus ngecek tempat makannya, bersihin kandangnya, kita mandiin setiap pagi, jemur gitu. Paling gitu-gitu aja. Nggak ada keistimewaan lain-lain untuk ngurusnya. Ikut gantangan juga nggak Bang? Gantangan itu 3 tahun yang lalu memang gue sering ikut gantangan. Cuma begitu, lumayan lo gue ikut gantangan. Gue kalau ikut gantangan pasti dapat endosan lo. Endosannya ada obat burung, ada makanan burung, ada burung supaya gacor gitu, lumayan lah. Iya, cuma kalau misalnya lagi syuting enggak, banyak kan gantangan tuh kalau nggak Sabtu, kalau nggak Minggu ya. Gue sering ngegantang aja tuh. Tapi kalau ngegantang ada aja tuh yang tukang obat burung. Bang Opi gue endorse dong, burung dong apa segala macam. Sering lah. Gue dapat burungnya, dapat sangkarnya, dapat kandangnya, suka dikasih lah kalau dapat endosan gitu. Alhamdulillah. Kalau punya Bang Opi sendiri burung kontes atau seperti apa Bang? Gue punya burung dulu cicak ijo namanya si Jamblang. Jamblang ini pernah sampai puncak ditawar 20 juta. Gue bilang sama anak gue jual aja, nanti kita beli dari bahan lagi. Ini kan Jamblang aslinya dari bahan. Ngoceh-ngoceh di Condet tuh orang udah tahu tuh si Jamblang tuh. Kalau dia udah gantung nggak pernah kalah tuh. Cuman kalau udah 4 kali kita udah nggak boleh ikut. Kita harus pindah luar tuh. Misalnya biasanya di Condet udah 4 kali menang, harus keluar tuh apa ke Rawamangun, apa ke Depok gitu. Nggak boleh di tempat yang sama. Nggak boleh di tempat yang sama. Mentok ditawar 20 juta karena di burung udah umur juga, nggak dijual sama anak gue. Akhirnya goodbye. Biasanya begitu Bang. Biasanya begitu. Binatang itu pantangannya asal udah ditawar orang kasih aja gitu. Ujung-ujungnya kalau nggak dikasih, kalau nggak hilang ya mati gitu kan. Iya. Iya benar-benar. Bang, tapi katanya bisa komunikasi. Kalau komunikasi sama burung tuh gimana sih kalau versi Abang? Sebetulnya manusia, sebetulnya kan manusia bukan gua aja, siapapun bisa. Yang penting gini, burung itu kan tetap punya hati, punya perasaan. Kalau kita ngasih makannya benar, mandiinnya benar, udah pasti loh. Karena kan sejarahnya aja Nabi Sulaiman kan bisa bicara sama binatang ya. Ya, berarti kan ada kedekatan sebenarnya, asal kita bisa cara ngasihnya, ngomongnya, kasih makannya gitu. Jadi asal kita dengar siulan kita juga, siulan orang nih, dia nggak bunyi tuh. Asal siulan kita aja bunyi. Itu Jelly juga, Jelly, bunyi aja dia. Paham langsung. Udah paham dia karena selalu kedengaran suara kita barangkali gitu. Bang, tadi juga di dalam tuh bahas soal Abang nih jago nih bikin pantun gitu. Ya. Gimana sih awalnya tuh? Pantun itu sebenarnya kan jargon gue tuh kalau masak air ya. Sebetulnya masak air itu bukan dari punya gue. Di kampung gue ada hansip tuh, selalu kalau jaga berempat. Dulu kalau gue lagi main teater tuh, dia bilang, ntar kalau si Opi liwat, dia lagi abis main drama, main sandiwara, kita pantunin yuk. Pantunnya gimana bang? Udah, kita kan berempat. Gue ngomong masak air, lo bilang biar mateng. Lo ngomong lagi kue onde di rumah Bang Deden, lo tembak langsung. Pi, lo jangan sok ganteng, muka lo kayak konde sinden. Nah akhirnya itu kalau gue pulang lagi habis main teater tuh, dia teriak tuh, masak air, yang sebelahnya biar mateng, makan kue onde di rumah Bang Deden. Opi, lu jangan so ganteng, muka lo kayak konde sinden, gitu kan. Gue denger tuh, kayaknya lucu juga tuh pantun. Pada waktu itu gue kontrak di satu stasiun TV yang mainnya pantun-pantunan, gue pakai itu, masak air, jalan 7 episode, mungkin salah satu hansip ada yang denger. Lu nonton deh, di satu stasiun TV ada komedi yang main si Opi. Gue denger dia pernah bilang masak air, penonton bilang biar mateng. Nonton ya hansip berempat. Kan gue live pada itu setiap hari kan selama 4 tahun tuh. Masak air. Pantun kita kan gitu.
ntar kalau dia pulang syuting kita biar gimana mesti minta jatah. Oh, Gue setiap syuting itu setiap seminggu tuh udah terus ngasih duit ini, ngasih wah udah. Tapi gue anggap jadi keberkahan lah karena kan gue dapat rezeki itu dari dia kan. Cuma dia nonton udah ngejatah. Ya paling gue setiap minggu dapat lah kaos sarang satu, celana sarang satu. Cuma kalau lama-lama miskin juga. Sampai sekarang tuh orang-orangnya masih. Nah jadi sekarang tuh kalau gue ketemu orang tuh masak air gitu kan. Cuman gue pikir itu masak air memang bukan dari punya gue. Punya dari Hansip itu. Jadi terima kasih kepada Hansip. Terima kasih Mas Hansip yang udah menciptakan masak air biar mati. Bang, tapi sempet Ya. kalau misalnya bikin pantun kan itu kan butuh ada persiapan nggak sih Ya. atau emang secara pintas Pantun aja? itu sebenarnya kalau kita mau berpikir sedikit aja, contohnya nih ya, yang sering gue bilang, yang sering gue gue ucapin ya, umpamanya gue pantunin buat lo deh. Siapa namanya kamu deh? Audi. Audi, ada pantun nih Audi buat kamu dari aku Aliando. Jemur batik di atas papan, ambil benang di dalam peti. Audi cantik, Bang Opi tampan, kayak Anang sama Asanti. Jadi sebetulnya pantun-pantun itu asal titik tengah, depan, tengah. Yang ketiga sama yang keempat tembakannya sama, jadi pantun. Sayur kiong dimasak tumis. Ada tumis kan? Dimakannya bulan puasa. Dicium pakai kumis, 6 bulan masih berasa. Jadi yang penting pas tak ketukannya. Cuman kan kalau ada yang nggak pas nggak enak gitu loh. Pantun kalau gue sih demen aja nyoret bikin gitu. Kan pala gue juga kan nggak ada rambutnya nih tuh kan ya. Nah, jadilah nih pantun. Kotak bukan sembarang kotak. Kotak kayu di atas pasir. Ini botak bukan sembarang botak. Biar botak banyak yang naksir. Gitu. Jadi kenapa gue berani bilang bahwa gue banyak yang naksir? Soalnya kan di rumah gue ada 4. Dan gue adalah orang yang tidak pernah merasa jelek. Bagus. Lo mau tahu cerita gue kenapa nggak pernah merasa jelek? Kenapa bang? Satu hari gue naik bis. Bangkunya ada kosong, gue naik. Sebelah gue kan kosong. Cuma dalam hati gue mudah-mudahan ada anak perawan yang naik nih. Paling-paling umur 25 ke bawah deh. Kan lumayan bisa diajak ngobrol. Nggak lama mobil jalan ada yang nyetop. Gue ngintip dong dari jendela. Wah nenek-nenek. Nggak enak kan duduk tuh nenek di samping gue. Ini sebabnya gue nggak pernah merasa jelek. Duduk tuh nenek, gue dicolek sama tuh nenek. Bang, nek kenapa nek? Abang Aliando ya? Nah, kata ini nenek. Gue nggak bakal ngaku dong orang gue bukan Aliando. Gue bilang nek, saya bukan Aliando, saya Bang Opi Kumis. Itu nenek bilang, oh gitu kan berarti kan ngerti. Nggak lama mobil jalan lagi ditegur lagi. Jangan sombong kenapa? Aliando kan yang suka main film. Iya saya suka main film tapi bukan Aliando nek. Saya Opi Kumis. Oh ngerti dong. Tapi dalam hati gue sekali lagi lo nanya Aliando gue ngaku nih. Mobil jalan lagi dia nanya lagi. Bang Aliando kan ngaku aja kenapa sih? Udah bismillah deh gue ngaku. Iya nek, saya Aliando. Emang ini Aliando? Iya kenapa emang nek? Kok nggak mirip ya? Oh, gitu. Udah deket lubang landak masih ngecengin orang. Tapi gue berpikir adalah itulah seorang pelawak pasti ketemunya orang lucu. Iya benar. Nggak mungkin orang pelawak ketemu orang serius, pasti orang lucu. Gue nih kalau gue terima aja yang Allah takdirin gue sebagai seorang pelawak. Kalaupun kita nganter ada yang gawat di rumah sakit, kita nggak boleh merengut sama penggemar. Padahal kita lagi tendang di rumah sakit kan, ada yang ngajak foto, ketawa dong Bang Opi. Ya. Iya nggak enak bu, saya ketawa soalnya ada yang lagi sakit. Yang sakit cuma sakit gitu. Wah udah kacau deh penggemarnya. Cuma ya kita mesti terimain itulah. Memang udah profesi kita begitu ya kita mesti terimain begitu. Bang, tapi pernah mentok gak sih kayak tiba-tiba disuruh bikin pantun gitu tapi Pantun itu yang susah deh, umpamanya dengan kata nih ya. Bang Opi pantunin cewek ini dengan kata sendal jepit, itu yang susah bang. Kemana nih nyarinya nih? Pantun itu kan paling nggak sejam 2 jam mesti dipikirin. Dengan kata sendal jepit gue jarang sukses di situ. Pokoknya kalau dibilang sendal jepit, pantunin cewek ini dengan kata sendal jepit. Ini kan ujungnya paling kita mesti nyari kamu yang paling cantik seperti sendal jepit yang paling kusayang, atau kamu yang paling cantik seperti sendal jepit yang setiap sehari aku bawa kemana aja. Itu kan kita nyari keder. Sementara kita live, kita apa kalau di panggung sih mending, tapi kita masih bisa lari-larian. Kalau live begitu kita ditodong, makanya gue jarang sukses kalau pantun tuh ditodong langsung gitu. Oke.
Siap? Makasih. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak. Kalau perlu main apa-apa, perlu ada berita apa-apa, kali mau ke rumah gue di Condet silakan aja ya. Boleh. Atau mau ke pesantren nanti ya. Iya, Kita ke pesantren bolehlah kita berkabar aja deh. Bang, pantunin dong buat insert. Apa nih? Set apa deh? Insert. Seret minum seret. Iya. Oh Jangan iya. lupa nonton Iya, insert. iya. Iya. Nonton badminton ada beberapa set. Nontonnya di daerah Leces. Pokoknya buat gue inset selalu sukses. Asik, mantap.